Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai keputusan frekuensi learning curve atau keputusan frekuensi kurva pembelajaran. Di sini kami membawakan materi dari mata kuliah pengambilan keputusan manajerial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI. Pertama-tama, sebelum memulai materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu saya Anissa Putri Santoso. Perkenalkan, nama saya Kansa Mutia Amalia. Perkenalkan, nama saya Piera Safaria. Pertama, saya akan membawakan materi tentang apa itu learning curve atau apa sih yang biasa disebut dengan kurva pembelajaran. Learning curve sendiri ini biasanya tuh digunakan sebagai sebuah cara untuk mengukur efisiensi produksi dan memprediksikan sebuah biaya. Lalu learning curve sendiri ini juga merupakan kurva pembelajaran berupa metode yang digunakan guna mengukur peningkatan atau penurunan produktivitas atau kinerja karyawan yang dilihat secara kuantitatif dan berulang. Pada dasarnya ini, konsep learning curve itu membutuhkan waktu bagi setiap karyawannya atau timnya untuk mempelajari bagaimana cara melakukan suatu tugas tertentu. Jadi nantinya saat tugas itu dilakukan secara berulang, mereka mengerti bagaimana menyelesaikan dengan cepat dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah hasil. Nah, tadi setelah kita mengetahui apa itu pengertian learning curve, selanjutnya ada penggunaan learning curve atau penggunaan kurva pembelajaran. Penggunaan kurva pembelajaran ini sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada untuk menyiapkan struktur insentif. Maksudnya ini tuh untuk menentukan insentif atau bonus bagi pekerja yang berhasil mengurangi waktu dan atau biaya. Jadi melalui analisis learning curve ini, manajemen juga dapat memberikan penghargaan yang sesuai sebagai bentuk motivasi dan pengakuan atas pencapaian yang telah dilakukan. Terus yang kedua ada memproyeksikan kebutuhan modal. Di sini melalui konsep learning curve ini, perusahaan juga dapat memproyeksikan kebutuhan modal baik secara akurat untuk menghadapi pertumbuhan produksi atau pengembangan produk yang baru. Perkiraan ini juga didasarkan pada peningkatan efisiensi yang diharapkan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada keputusan penetapan harga biaya masa depan. Melalui kurva pembelajaran atau learning curve ini dapat membantu dalam penentuan harga dengan memperhitungkan efisiensi yang meningkat. Harga atau biaya per unit dapat direvisi berdasarkan perkiraan penurunan biaya, biaya produksi atau seiring dengan pengalaman. Selanjutnya yang keempat itu ada perencanaan bahan yang dibutuhkan. Melalui analisis learning curve ini sendiri dapat membantu dalam perencanaan persediaan atau bahan yang dibutuhkan dengan memperhitungkan peningkatan efisiensi kebutuhan bahan dapat disesuaikan juga untuk mendukung peningkatan produksi itu sendiri. Yang terakhir ada program pelatihan. Melalui learning curve ini sendiri dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan yang efektif. Jadi dengan memahami kurva pembelajaran ini, pelatihan juga dapat difokuskan pada mengoptimalkan peningkatan efisiensi dan keterampilan karyawan itu sendiri. Jadi penting menerapkan konsep learning curve ini dalam berbagai aspek, karena perusahaan itu dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan merencanakan strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan produktivitas karyawan itu sendiri.
Selanjutnya ada implikasi dari learning curve atau kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran ini juga mengarah pada beberapa peningkatan, karena maksud implikasi dari learning curves ini sendiri ini adalah akibat yang didapat jika kita menerapkan learning curve ini. Yang pertama, pergerakan tenaga kerja yang lancar. Maksudnya dengan kita menerapkan learning curve secara berulang, kita akan mendapatkan pengalaman maupun dari tenaga kerja jadi lebih terampil dan efisien dalam melakukan tugasnya, sehingga pergerakan dan koordinasi mereka juga semakin lancar. Yang kedua itu ada lebih sedikit penolakan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah dengan learning curve ini sendiri, kesalahan atau penolakan pekerjaan ini juga menjadi lebih sedikit atau lebih minimal, karena tingkat keakuratan yang lebih tinggi dalam pengerjaan sebuah pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada waktu instruksi yang lebih singkat. Kenapa? Karena jika kita menerapkan learning curve ini sendiri, otomatis waktu yang digunakan juga akan lebih sedikit, karena mereka sudah tahu apa aja nih yang akan dikerjakan untuk selanjutnya. Terus yang keempat ada peningkatan perkakas atau mesin. Maksudnya di sini dengan seiringnya berjalan waktu, kebutuhan atau peralatan yang digunakan ini akan lebih baik atau efisien, dan jika mesin ini juga lebih baik, maka produktivitas diharapkan juga lebih meningkat. Lalu yang kelima ada pengendalian manajemen yang lebih baik. Maksudnya di sini dengan menggunakan kurva pembelajaran atau learning curve sendiri ini dapat mengarahkan pada perbaikan sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan nantinya pengelolaan sumber daya akan lebih efisien dan efektif. Terus yang keenam ada urutan operasi yang lebih baik. Di sini dengan pengalaman akan membantu dalam menyusun urutan operasi sehingga menjadi lebih baik, efisien dan logis, serta mengoptimalkan aliran kerja. Dan terakhir ada waktu penggunaan yang minimum. Jadi dengan demikian kurva pembelajaran atau learning curve sendiri akan berdampak positif bagi perusahaan, karena perusahaan itu sendiri akan mengalami efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan dalam lingkungan kerja atau proses produksi. Nah, setelah kita nih mengetahui apa itu learning curve, implikasinya, terus penggunaan learning curve ini sendiri, apa sih manfaat dari learning curve ini, atau apa sih manfaat jika kita menggunakan pengambilan keputusan efisiensi learning curve ini. Yang pertama itu merencanakan strategi untuk meningkatkan produktivitas karyawan atau bahkan keseluruhan departemen. Terus yang kedua, dapat memotivasi karyawan melalui pembentukan budaya pembelajaran dan melacak kemajuan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi tren yang dapat digunakan untuk prediksi yang lebih akurat dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada kelemahan dari penggunaan learning curve sendiri. Yang pertama itu ada proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang kita tahu ini kan penggunaan learning curve sendiri ini hanya dipengaruhi oleh satu variabel, yaitu waktu. Cuma pada kenyataannya ini proses pembelajaran atau learning curve sendiri ini banyak variabel lain yang mendukung. Contohnya kayak pengalaman sebelumnya, motivasi, atau metode pembelajaran yang digunakan. Learning curve sendiri ini tidak bisa menangkap semua kekompleksan itu sendiri. Yang kedua itu beberapa indikator kinerja itu sulit untuk diukur. Kita tahunya tuh kurva pembelajaran atau learning curve sendiri ini hanya bergantung pada beberapa indikator yang dapat diukur dengan jelas. Contohnya tuh kayak jumlah kesalahan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas.
Cuma aspek-aspek kinerja yang lebih abstrak atau tidak dapat diukur ini seperti kuantitatif, contohnya kayak kreativitas atau pemahaman, itu tuh sulit diukur karena tidak bisa dilihat dari satu sudut aja dalam kurva pembelajaran itu. Selanjutnya yang terakhir itu tidak dapat digunakan secara terpisah. Maksudnya kurva pembelajaran ini atau learning curve sendiri ini umumnya kan mengabaikan beberapa fakta bahwa proses pembelajaran tidak selalu terpisah secara jelas. Artinya pembelajaran dalam satu konteks itu atau tugas tertentu seringkali dapat mentransfer ke konteks atau tugas lain. Nah, kurva pembelajaran ini mungkin tidak dapat memperhitungkan transfer pembelajaran itu dengan tepat. Jadi dengan kelemahan ini dapat dipertimbangkan keterbatasan ketika menggunakan kurva pembelajaran sebagai alat pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada setelah kekurangan pasti ada kelebihan. Kelebihan dari learning curve atau kelebihan dari kurva pembelajaran ini sendiri ada 4. Yang pertama itu ada optimalisasi produktivitas. Maksudnya dengan mengetahui atau dengan kita menggunakan learning curve atau kurva pembelajaran ini, kita sebagai individu atau sebuah tim dapat mencari cara untuk mempercepat bagaimana proses pembelajaran dan mencapai tingkat produktivitas yang optimal agar lebih cepat. Terus yang kedua itu menentukan waktu dan biaya. Maksudnya dengan kita memahami kurva pembelajaran atau learning curve ini, kita dapat memperkirakan berapa lama waktu atau biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keterampilan atau produktif tertentu. Dengan kita mempelajari learning curve ini, kita dapat membantu dalam perencanaan proyek dan anggaran itu. Yang ketiga itu ada evaluasi kinerja. Maksudnya ini jika kita menggunakan learning curve atau kurva pembelajaran ini dapat membantu dalam mengevaluasi kemajuan individu atau sebuah tim. Karena dengan menggunakan ini kita dapat mengidentifikasi apakah ada masalah atau kendala yang dapat memperlambat proses pembelajaran, sehingga tingkat perbaikan ini dapat kita ambil. Terus yang terakhir itu ada visualisasi proses pembelajaran. Learning curve sendiri ini juga memberikan gambaran visual atau pemahaman visual bagaimana kemampuan atau efisiensi meningkat seiring waktu ini berjalan. Jadi ini juga dapat membantu dalam memahami seberapa cepat sih individu atau sebuah tim dapat menguasai suatu keterampilan atau tugasnya. Selanjutnya ada urutan dan schedule proses produksi. Dalam proses produksi perusahaan, menurut Ahyani tahun 1986 menekankan bahwa pentingnya kepastian order produksi dan penyusunan alokasi pekerjaan oleh manajemen, terutama dalam proses pengendalian. Nah, penentuan prioritas ini dilakukan sebelum pelaksanaan kerja dengan perbaikan alokasi jika diperlukan. Misalnya ada pelaksanaan yang kurang sesuai, maka harus dilakukannya penyesuaian, dan jika ada order yang terlambat maka harus dilakukan percepatan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Dan biasanya manajemen dapat merevisi alokasi ini untuk perbaikan pelaksanaan kerjanya. Secara garis besar, penyelesaiannya ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penyelesaian produksi per unit, yang kedua ada penyelesaian produksi dalam kelompok unit, dan yang ketiga itu adalah penyelesaian produksi secara besar-besaran. Selanjutnya ada tahapan dalam menggunakan learning curve atau kurva pembelajaran. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tahapan awal, yang kedua tahapan peningkatan, dan ketiga tahap menengah, dan yang terakhir itu fase diam. Tahap awal ini apa sih? Jadi tahap awal atau tahap yang pertama ini merupakan pembelajaran yang menggambarkan 0,
untuk beberapa kali pertama. Jadi kita nih masih belum tahu nih bagaimana pembelajaran, makanya dimulai dari nol. Nah, yang kedua itu ada tahapan peningkatan. Tahapan peningkatan ini disebut tahapan yang curam atau bisa juga dikenal sebagai tahapan lock. Kenapa disebut begitu? Karena pada tingkat pengembangannya cukup besar karena meningkat secara tiba-tiba. Dan yang ketiga itu ada tahapan menengah. Tahapan menengah ini disebut juga sebagai periode transisi, di mana perusahaan akan mengharapkan terjadinya perubahan yang cukup besar. Yang keempat itu ada fase diam. Fase diam ini diartikan jika terjadinya perkembangan yang berhenti karena tidak adanya perbaikan. Next ada jenis-jenis learning kurva atau kurva pembelajaran. Jenis-jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kurva cekung. Nah, kurva cekung ini dikenal dengan nama kurva percepatan positif, di mana kurva ini menggambarkan peningkatan yang lambat di awal dengan pembelajaran yang seiring waktu untuk menunjukkan penguasaan. Nah, seperti gambarnya, kalau misalnya kurva cekung ini awalnya tuh akan di bawah, lalu karena dia seiring waktu melakukan pembelajaran maka dia akan mengalami peningkatan. Yang kedua ada jenis kurva cembung. Nah, jenis kurva cembung ini dikenal dengan kurva dipercepat negatif. Nah, kurva ini juga menggambarkan hal yang terbalik dengan kurva cekung, di mana kurva cembung ini menggambarkan gerakan yang cepat pada tahap awal tetapi akan melambat secara bertahap atau menurun. Seperti pada digambar, contoh gambar di mana kurva ini mengalami peningkatan di awal dan lama-lama akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan oleh penguasaan pembelajaran yang makin menurun. Dan yang terakhir ada kurva cekung dan cembung. Nah, kurva ketiga ini adalah integrasi dari kurva cekung dan cembung karena dikenal sebagai kurva cekung cembung. Pada awalnya, kurva ini tergantung pada sifat pembelajaran dan kemudian akan menggambarkan dari nol hingga penguasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik learning kurva atau kurva pembelajaran. Jadi karakteristik dari kurva pembelajaran ini yang pertama adalah seseorang dapat melihat peningkatan pada tahap awal meskipun ada yang prosesnya secara cepat maupun lambat tergantung pada proses belajarnya. Lalu yang kedua ada karakteristik penting dari kurva belajar adalah bahwa ada banyak naik turun untuk mencatat percepatannya, karena pada umumnya percepatan ini tidaklah seragam atau tidaklah sama. Lalu yang ketiga itu, jika tidak ada perbaikan dalam learning kurva atau kurva pembelajaran pada tahap awal dan akhir, maka akan disebut sebagai dataran tinggi. Dan yang terakhir itu adalah karakteristik penting dari kurva belajar adalah mudah untuk melihat apakah pembelajaran telah terjadi ataupun tidak. Selanjutnya ada model learning kurva. Nah, secara umum atau yang paling populer ada 3 model. Yang pertama itu ada diminishing return kurva atau kurva pembelajaran berkurang pengembalian. Dalam model kurva ini dinyatakan bahwa tingkat perkembangan tinggi pada awalnya dan kemudian akan menurun seiring waktu. Diminishing return kurva ini mengatakan bahwa tingkat peningkatan kemudian akan merendah hingga mencapai 0 dan orang tersebut telah mencapai keterampilan maksimal. Dalam model kurva ini juga dimungkinkan karena seseorang tersebut telah lelah dan dia kehilangan motivasi untuk melanjutkan tugasnya, makanya bisa menurun atau mereda seiring waktu. Lalu yang kedua ada model improvement return kurva atau kurva pembelajaran peningkatan pengembalian. Dalam model kurva ini dinyatakan bahwa tingkat kemajuan agak lambat pada awal, tetapi secara bertahap akan mengambil momentum dan mulai meningkat hingga mencapai kecakapan yang penuh. Contohnya itu dari tugas yang menantang. Misalkan baru-baru atau awal-awal nih biasanya pelajar akan merasa kesusahan sehingga akan melambat, tetapi lambat laun akan mengambil kecepatan, di mana setelah pelajar ini memahami konsep-konsep dasar tersebut. Model kurva ini juga kebalikan dari learning kurva berkurang yang awal. Lalu yang ketiga itu ada model rising descending return kurva atau kurva pembelajaran kembali yang meningkat dan menurun. Nah, model kurva ini menjadi salah satu model yang populer atau yang biasa kita kenal sebagai model kurva S. Kurva ini mengukur tingkat kemajuan seorang individu yang baru, di mana pada tahap pertama akan menggambarkan pembelajaran yang lambat karena pelajar akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai keterampilan yang diperlukan. Sedangkan pada tahap kedua dari learning kurva ini
akan meningkat dan menurun, yang menunjukkan bahwa pelajar membutuhkan waktu yang semakin sedikit untuk menyelesaikan tugas. Namun, lambat laun ia akan menjadi lebih mahir dalam pengetahuan dan keterampilannya. Nah, dan pada model kurva ini biasanya pada akhir kurva akan menunjukkan uh, jenis kurva yang mendatar, di mana hal ini menunjukkan dataran yang tinggi atau indikator tantangan baru. Selanjutnya adalah cara menggunakan learning curve. Langkah pertama adalah harus menentukan unit keluaran atau output yang ingin diukur dengan learning curve. Kemudian yang kedua, tentukan beban yang ingin diukur dengan learning curve. Nah, pada umumnya pengguna learning curve ini mengukur beban berupa waktu. Nah, ada juga yang memanfaatkan learning curve untuk mengukur biaya atau pengeluaran, misalnya biaya renovasi tertentu. Yang ketiga, harus menentukan kerangka waktu sesuai dengan apa yang ingin diukur. Contohnya, ingin menetapkan cara pelatihan baru yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja optimal dari pelatihan yang lama. Nah, jika pelatihan baru hasilnya lebih baik dari cara pelatihan yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa cara tersebut memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat ada tentukan target. Dalam hal ini bisa ditentukan tingkat produktivitasnya yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Di sisi lain juga bisa menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat produktivitas yang ideal. Yang kelima, sudah melakukan pengukuran atau mulai melakukan pengukuran. Sebaiknya untuk melakukan pengukuran pada usaha pertama untuk mengetahui biaya per unit keluaran tertinggi. Nantinya akan mendapatkan tingkat kemajuan dan biaya yang akurat. Yang terakhir adalah pastikan data tetap teratur, yang mana pengakuran ini harus dilakukan dengan tepat dan jelas sehingga hasilnya dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna maupun orang lain dalam bentuk learning curve. Selanjutnya ada formula learning curve, di mana ada rumusnya, yaitu Y sama dengan AX pangkat B, di mana Y merupakan variabel yang menunjukkan rata-rata setiap output, dan A ini merupakan variabel yang menunjukkan waktu yang diperlukan karyawan atau pekerja dalam menuntaskan pekerjaan pertama kalinya, dan X ini merupakan variabel yang menunjukkan unit output atau jumlah percobaan yang dilakukan karyawan, dan B merupakan variabel yang menunjukkan kemiringan fungsi. Dan di sebelahnya ada tabel faktor unit perbaikan learning curve, di mana ini sudah ada, jadi tinggal menggunakannya saja. Selanjutnya adalah perhitungan learning curve. Yang pertama adalah menghitung estimasi waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan soal, untuk membuat satuan pertama, produk A, diperlukan waktu 100 JTKL atau jam tenaga kerja langsung, dan manajemen menerapkan LC atau learning curve 80%. Nah, soalnya tentukan waktu yang diperlukan untuk membuat produk ke-8. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A adalah 100, X adalah 8, dan B adalah 80%. Di mana B ini kita ubah ke desimal jadi 0,8. Langsung masukin ke rumus yang tadi, yaitu YX sama dengan A kali X pangkat B, di mana tadi A-nya adalah 100, X-nya adalah 8, dan B-nya adalah 0,8. Jadi B-nya ini ada rumusnya lagi, yaitu log V dibagi log 2. Nah, V-nya itu kita ganti 0,8. Jadi 100 dikali 8 log 0,8 dibagi 2 yaitu minus 0,322. Nah, jadi 100 dikali 0,51192, hasilnya 5192. Jadi untuk membuat produk yang ke-8 diperlukan waktu 51,192 JTKL atau jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah penghitungan pengalaman pada seleksi karyawan. Dengan soal, seorang pelamar sedang diuji untuk menempati posisi operator pengetikan buku. Manajemen merasa bahwa posisi siap kerja bila telah mengetik 1000 lembar. Diharapkan waktu yang diperlukan untuk mengetik lembar yang ke-1000 adalah 4 menit. Jika pelamar tersebut saat dites mengetik untuk lembar pertama dia memerlukan waktu 10 menit dan untuk menyelesaikan pengetikan lembar kedua memerlukan 9 menit, apakah sebaiknya pelamar tersebut diterima dan mengapa? Dari soal tersebut diketahui bahwa learning rate-nya adalah 9 menit dibagi 10 menit, di mana 9 menit ini adalah waktu selesai pengetikan lembar kedua, di mana 10 menit adalah waktu penyelesaian pertama. Nah, dikali 100% sama dengan 90%. Dengan menggunakan daftar koefisien yang tabel LC yang tadi,
Yang pertama, maka LC untuk 90% pada unit ke-1000 diperoleh koefisien sebesar 0,3499. Nah, demikian waktu yang diperlukan oleh pelamar tersebut untuk menyelesaikan pengetikan lembar ke-1000 adalah koefisien tadi 0,3499 dikali 10 menit sama dengan 3,499 menit. Jadi pelamar tersebut dapat diterima karena diperkirakan dapat menyelesaikan pengetikan lembar ke-1000 dalam waktu 3,499 menit lebih cepat dari waktu yang diharapkan perusahaan, yaitu 4 menit. Selanjutnya adalah penghitungan pada pengalaman estimasi biaya produk. Dengan soal PT Kapal Indonesia membuat kapal boat unit untuk pertama pada tingkat biaya 500.000 US dollar yang terdiri dari 200.000 bahan dan 300.000 untuk tenaga kerja. PT Kapal Indonesia mengambil keuntungan sebesar 10% dari total biaya. Bila ada kontrak kerja, PT Kapal Indonesia menggunakan LC 70%. Tentukan berapa harga penawaran yang diberikan untuk usulan kontrak membuat 3 kapal boat. Nah, dari soal ini diketahui biaya materialnya adalah 200.000 dan biaya tenaga kerja adalah 300.000 dan LC-nya adalah 70% diubah ke desimal jadi 0,7. Nah, dengan menggunakan tabel yang tadi di awal, untuk LC 70% produk ke pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut diperoleh koefisien sebesar 1 dan 0,7 dan 0,5682. Untuk biaya boot pertama, materialnya adalah 200.000, tenaga kerjanya adalah 300.000, maka totalnya adalah 15.000. Untuk biaya boot kedua adalah materialnya adalah 200.000 dan tenaga kerjanya adalah 300.000 dikali 0,7 karena tadi LC-nya adalah 0,7, jadi 210.000. Nah, di total jadi 410.000. Untuk biaya boot ketiga, materialnya adalah 200.000, tenaga kerjanya adalah 300.000 dikali LC yang tadi 0,5682, yaitu jadi 17.460, ditotalkan jadi 460.000. Jadi total biaya untuk membuat 3 boot adalah 500.000 ditambah 410.000 ditambah 370.460, jadi totalnya adalah 1.280.460. Dengan pertimbangan markup-nya adalah 10%, tadi jadi 0,10, tinggal dikalikan dengan tadi, hasilnya adalah 128.46. Maka harga jual 3 buah boot sebesar 1.408.506. Oke, next ada studi kasus. Kelompok kami mengambil jurnal dari Nuris, Maulina Ulfa, dan Eko Rudi Cahyadi, di mana judulnya adalah Adaptasi dan Perencanaan Produksi Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Learning Curve Models. Jurnal ini dilatar belakangi oleh pemerintahan baju hazmat dan masker semakin meningkat dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pemerintah mendorong UKM yang bergerak di bidang konveksi untuk memproduksi baju hazmat dan masker. Tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis proses adaptasi dan penyerapan perencanaan Agrat, juga memberikan rekomendasi strategis yang diterapkan berdasarkan produksi baju hazmat dan masker sejak Februari hingga Mei 2020 di CV Bangkit Jaya sebagai UKM konveksi. Data yang digunakan dalam jurnal ini didapatkan dari perusahaan melalui wawancara, data perusahaan, dan studi literatur. Dan pengolahan dan analisis data menggunakan learning curve dan metode trial and error. Perencanaan Agrat. Nah, hasil dari penelitian ini adalah tingkat presentasi kurva pembelajaran dalam adaptasi pada baju hamzat sebesar 96,7% dan masker sebesar 99,17%. Tes strategi merupakan skenario dengan total biaya minimum yang berjumlah 98.834.200 rupiah. Lalu strategi pengendalian jumlah tenaga kerja paling tepat diterapkan bagi CV Bangkit Jaya dalam memproduksi baju hamzat dan masker. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.